Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana 'an ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu litakuna kalimatullahi hiyal ulya. Amma ba'd. Falaqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'lamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wallahu a'lam bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amrin ma nawa. Faman kana hijrah ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihu fa hijrah ila ma hajara ilaihi. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, dan marilah kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan, menganugerahkan rahmat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut pada para keluarganya dan seluruh sahabat-sahabatnya dan para tabi'at tabi'innya, dan begitu pula kepada seluruh kaum muslimin muslimat fil masyariq wal magharib wa min yamin ila simaliha wa min qafin ila qafin miladun adam ila yaumil qiyamah. Dan Al-Fakir berdoa kepada Allah, ya Allah, semoga ikhwan ahwat jamaah ribat manul hikmah dimanapun berada diberikan oleh Allah taufik dan hidayah, dan diberikan kesuksesan, diberikan kekayaan dunia dan kekayaan ilmu, dan diberi paham yang cemerlang, dan diberi keturunan yang solih-solihah, berbakti kepada Allah, taat pada Rasulullah, dan berkhidmat kepada kedua orang tuanya dan kepada keturunannya semua dari ibu bapanya ke atas, sehingga bisa memberikan syafaat nanti di yaumil jaza, di alamul akhirah nanti. Intinya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Di dunia sukses dan di akhirat pun sukses, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat nikmat kubra dari Allah, yakni al-jannah, surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di sini Al-Fakir mau berbicara sedikit tentang masalah polemik nasab Ba'alwi yang mengklaim, yang mengaku kekeh dirinya itu adalah keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu adalah sudah nyata, sudah hakul yakin mereka adalah bukan keturunan Nabi, tapi mereka tetap mengklaim, tidak mengakui bahwa mereka itu adalah putus nasabnya. Itu adalah hak mereka, itu adalah pertanggungan jawab mereka nanti di hadapan Allah Jalla wa'ala. Mungkin di dunia ini mereka merasa gagah, istimewa, hebat, dimuliakan, dihormati. Apapun mereka perjuangkan, lakukan demi kehormatan kemuliaan mereka.
Tapi nanti di akhirat mereka akan malu. Mereka akan menyesal dengan yang mereka klaim di dunia ini. Mereka melupakan siksa. Mereka melupakan ancaman Allah Azza wa Jalla yang mengaku nasab yang memang bukan nasabnya. Na'udzubillah. Dengan pengakuannya, dengan kekerasan hatinya, tidak menerimanya atas hak yang telah diperjuangkan oleh para ahli, ini adalah menjadikan musnahnya, tenggelamnya mereka di Nusantara ini. Kalau saja mereka mengakui taslim, mengakui atas keilmiahan, taslim atas keilmiahan. Menurut kitab sejarah, kitab nasab, ahli filologi, ahli genetik, mengakui mereka taslim atas kebenaran ini. Ini adalah perintah agama. Mereka tentu akan mulia. Tapi kalau mereka selalu bersikeras, sekuat tenaga mempertahankan bahwa mereka selalu klaim, tidak memperdulikan kajian-kajian, tidak memperdulikan kitab sejarah, kitab nasab, ahli filologi dan ahli genetik, maka mereka itu adalah pertanda mereka akan musnah, tertimbun tanah di Nusantara ini. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi mereka sebenarnya, sebahagian mereka alhamdulillah telah mengakui dan telah menyadari, dan mereka bergabung kepada Terah Wali Songo. Alhamdulillah mereka mendapat hidayah dari Allah. Tapi masih ada di bagian mereka yang bersikeras, mereka lakukan apapun itu untuk mempertahankan bahwa mereka itu adalah keturunan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Tsumma na'udzubillah. Di sini kita semua sudah tahu. Kita semua sudah maklum bahwa Habib Ba'alwi itu adalah bukan keturunan Nabi. Maka oleh karena itu, siapapun itu di antara kita, Ibnu Hajar Al-Haytami telah berkata di dalam kitabnya As-Sawa'iqul Muhriqah, "Yambaghi likulli ahadin ayyakuna ghairatun fi hadan nasabi syarif wa mubdi hatta la yantasiba ahadun illa bihaqqi." Yang bagi harus setiap manusia mempunyai kecemburuan, kewaspadaan fi hadan nasabi syarif, di dalam hal nasab yang mulia ini. Kita harus punya curiga, kita harus waspada. Jangan-jangan ada orang yang mencantol, yang mengaku, yang mengklaim terhadap nasab yang mulia ini. Wadabtih harus kita telusuri. Jadi kalau ada orang yang mengaku, yang mengklaim, yang menamakan bahwa dirinya itu adalah keturunan Rasul, keturunan baginda Nabi, wadabtih, maka telusuri oleh kita. Tanyakan oleh kita buktinya. Mana kitabnya? Mana sejarahnya? Mana keterangan ahli filologinya? Mana keterangan dari ahli filologi? Mana bukti tes DNA-nya? Supaya apa? Supaya hatta la yantasib ahadun ila bihaqih, supaya jangan ada orang yang mengaku-ngaku dzurriyyah Nabi lagi. Jadi kalau kita diamkan, nanti orang pada ngaku dzurriyyah Nabi. Nanti orang pada ngaku keturunan Nabi. Karena mengaku keturunan Nabi itu adalah sangat menguntungkan, dihormati orang, dimuliakan orang, diberi segalanya oleh orang. Karena keturunan Nabi. Nabi itu adalah makhluk Allah yang termulia di dunia ini.
yang termulia di alam jagat ini. Allah menciptakan alam ini adalah 80 kindil. Satu kindil adalah mencakup dunia, surga, neraka, kusain, kursi, seluruh yang diterangkan di dalam kitab, yang diterangkan di dalam hadis dan Al-Quran, yang diterangkan, yang dijelaskan oleh para ulama di dalam Alkitab, itu adalah hanyalah satu kindil saja. Yang 79 kindil itu adalah la ya'rifu, tidak ada yang tahu, illallah, hanyalah Allah sendiri yang mengetahuinya. Jadi kita yang semuanya yang diterangkan di dalam Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, kitab-kitab, dan lain sebagainya, itu adalah hanya satu kindil saja. Yang 79 kindil tidak ada yang tahu, illallah, hanyalah Allah saja yang tahu. Jadi makanya kalau orang mengakui keturunan baginda Nabi, subhanallah, pasti dimuliakan. Pasti dimuliakan. Terutama yang sangat mencintai Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang begitu sangat takdim, yang begitu besar husnuzonnya, adalah Nahdlatul Ulama, kaum NU. Ya, kalau misalkan Persis, Muhammadiyah, Al-Irsad, Al-Khairiyah, dan lain sebagainya, mereka tidak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi, tidak percaya. Yang percaya, yang memuliakan terhadap Habaib Alawi ini adalah hanyalah dari kaum NU, Nahdlatul Ulama. Makanya tidak pantas, tidak seyogianya kaum habaib menghinakan kepada NU, karena mereka berharga di Nusantara ini adalah karena NU lah yang menerima mereka. Dulu waktu habaib setelah merdeka mau dipulangkan oleh pemerintah karena mereka ada jejak sejarah, tapi mereka dibela oleh ulama NU untuk diam di sini dengan dasar dalih adalah satu agama. NU lah yang paling setia kepada mereka. Oleh karena itu mereka harus benar-benar berterima kasih kepada NU, Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu, dengan adanya penghinaan terhadap NU, dengan adanya penyerangan terhadap pemimpin-pemimpin NU, Al-Fakir menangis. Al-Fakir menangis. Sangat menangis, sangat sedih. Adanya penghinaan terhadap Al-Mukarram, Hadratul Kiram. Gus Dur dikatakan buta mata, buta hati. Kiai Haji Akil Sirot dikatakan Syiah. Dan banyak lagi. Ulama-ulama NU yang dihinakan, yang direndahkan, yang diserang. Sedih Al-Fakir. Karena seharusnya bukan begitu. Seharusnya berterima kasih. Seharusnya satu jalan, satu tujuan. Malah terjadi gesekan seperti itu. Tapi itu biarlah, sudah tidak terlambat. Sudah lama. Kita lupakan saja. Sekarang yang Al-Fakir tunggu, yang Al-Fakir harapkan, semoga dari klan mereka meminta maaf atas kesalahannya itu. Karena al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia adalah tidak lepas daripada lupa dan kesalahan. Itu adalah karena dinamakan manusia. Oleh karena itu, satu kewajiban kita adalah kita harus menjaga nasab sucinya Rasulullah, jangan sampai dipergunakan, dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu,
karena kita sudah tahu bahwa Habib Ba'alawi itu adalah bukan keturunan Nabi, maka harus kita benar-benar perlakukan seperti dengan sesama biasa saja. Sehingga kita yang biasanya kita merendahkan, menganggap biasa sepele terhadap ulama-ulama Nusantara, kita menganggap utama, sempurna, istimewa kepada para habaib, sekarang rubah. Samakan saja antara para ulama kita dengan para habaib, kita bikin sama saja. Jangan gitu, oh kalau sama habaib, wah sampai cium tangan dibulak-balik, walaupun habaib itu ahli maksiat, walaupun habaib itu orang bodoh, walaupun habaib itu orang yang tidak benar, kita cium tangan dibulak-balik dengan dalih adalah keturunan Nabi. Tapi ada ulama kita, ulama Nusantara yang alim dan amil, kita anggap biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal sejatinya yang benar-benar dzurriyyah Rasul itu adalah Trah Wali Songo yang benar-benar nyata, sudah diteliti dan sudah dites DNA bahwa Trah Wali Songo itu adalah benar-benar mutlak. Upload grupnya adalah J1. Jadi yang benar-benar keturunan Rasulullah itu, yang benar-benar keturunan baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah Trah Wali Songo yang sudah mutlak menurut penelitian dari segala ilmiah. Tapi memang dari para Trah Wali Songo, dari para aulia Allah, memang tidak suka pamer nasab, justru malah lebih mengedepankan ilmu daripada pamer nasab. Karena sekali lagi kemuliaan manusia bukan dari keturunan, bukan dari nasab, tapi dari ilmu dan ketakwaan. Nabi kita, Nabi Muhammad SAW bersabda, la fadla di Arabiyyin wa Ajamiyyin. Tidak ada keunggulan, keutamaan Arab dan luar Arab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan kita, yang memelihara kita adalah ketakwaan dan keilmuan kita. Oleh karena itu, di sini sekali lagi para habaib Ba'alawi dan para Trah Wali Songo, ayo bersatu. Jangan ada saling serang menyerang. Kalau Trah Wali Songo mengadakan safari dakwah, jangan diganggu. Justru lebih baik hadiri, dengarkan. Hilangkan kebencian. Hilangkan adu domba. Jangan lakukan untuk memecahkan umat. Netral saja. Dan kalau ada safari dakwah dari kaum Ba'alawi, Trah Wali Songo pun mengikuti. Ini tentang hal nasab ini adalah adu data, adu ilmiah, bukan adu fisik. Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani mengeluarkan tesis. Jawablah dengan tesis. Minta tes DNA, lakukanlah tes DNA. Minta kitab sejarah, berilah kitab sejarah. Jadi tesis dibalas tesis, kitab dibalas kitab. Jangan sampai kitab, tesis, ilmiah dijawab dengan amarah, dijawab, dilawan dengan fisik. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau ini dilakukan, masalah tidak akan selesai, justru masalah akan menjadi besar dan dalam. Oleh karena itu, ayo kita hindari. Bukankah Allah telah bersabda, telah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin, orang Islam itu adalah saudara. Faslihu
maka islahlah. Islahlah, damailah, wala tafarraqu, dan janganlah berpecah belah. Ayo. Agama kita adalah agama rahmatan lil alamin. Kita sesama, sebangsa, senegara, seagama. Ayo kita ciptakan, lakukan ajaran kita, ajaran Islam. Kalau saja kita memakai ajaran kita, kalau saja kita mematuhi ajaran kita yang Allah berikan kepada kita, tidak akan ada persengketaan, tidak akan ada saling benci-bencian, tidak akan ada saling gontok-gontokan. Pasti kita akan rukun, pasti kita akan bersatu, menyatu, dan kita pasti akan saling merangkul, saling memuliakan, saling menghormati di antara. Ayo kita wujudkan. Oleh karena itu, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, beliau adalah bapaknya itu adalah Sarmana. Ini adalah jangan dijadikan bola api. Mereka menghina, mengejek. Mana Imad bin Sarman? Na'udzubillah. Sedangkan ulama itu adalah harus kita hormati. Ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nyebut dengan Imad bin Sarman, padahal tidak ada alasan untuk menghina. Karena Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah Bani Usman. Wajar beliau mengisbatkan kepada akinya, kepada kakinya, kepada kakek. Bukankah Nabi Muhammad SAW pun mengisbatkan kepada kakeknya, Muhammad bin Abdul Muttalib? Bahkan ada dikatakan, ana nabiyyun la kadzib ana Abdul Muttalib, ana nabiyyun la kadzib ana Abdul Muttalib. Tidak menjadi apa, yang penting kita menisbatkan itu adalah kepada keturunan kita, jangan sampai kepada keturunan orang lain. Seperti para Habib Alwi, dia mencantolkan punya keturunan Ubaid, mencantolkan kepada Sayyid Ahmad, itu nggak boleh. Tapi kalau kita mencantolkan kepada leluhur kita, itu nggak apa-apa. Seperti halnya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Oleh karena itu, sekali lagi, setelah kita mengetahui bahwa Habib Alwi itu adalah bukan keturunan baginda Nabi, kita harus menyebarkan, kita harus memberitahu kepada orang yang belum tahu. Katakan bahwa Habib Alwi itu adalah bukan keturunan Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Kalau kita tidak menyebarkan, hanya tahu kita sendiri saja, maka kita itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Di sini ada keterangan di dalam kitab Ar-Rasail fi Ilmil Ansab. Keterangan itu berbunyi, la yazuju bihallin ayyaskuta ala munkari alami. Tidak boleh di dalam hal ini, hal nasab, kita diam. Padahal mereka itu adalah bukan keturunan Nabi. Kita mengetahui bukan keturunan Nabi. Orang sudah mempercayai dari keturunan Nabi, kita tahu itu adalah bukan turunan Nabi. Orang mengetahuinya turunan Nabi karena mereka mengakui. Kita tahu menurut penelitian itu bukan turunan Nabi, tapi kita diam saja, tidak memberitahu kepada orang yang mempercayai bahwa Habib itu adalah turunan Nabi. Kita diam saja, padahal itu adalah salah. Maka li'anna sukuta wa alal kadhibi bin nasab. Diamnya kita, tidak memberitahukan kepada orang
dengan salahnya bernasab ini kita diam saja, maka yakunu kal ikrar, kita pun walaupun tahu, walaupun kita tidak mengakui, tetap kita sama saja seperti mengakuinya, seperti mereka yang mengakui. Terus konsekuensinya apa? Maka kalau kita diam saja, tidak memberitahukan kepada orang bahwa itu Habib Ali bukan keturunan Nabi, kita diam saja, maka itu adalah fayakunul kadzibin, maka kita adalah sama seperti mereka, kita adalah pembohong. Maka konsekuensinya wa tal'aku la'natullah wa rasuluh, maka kita akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Hadza in sakata, ini konsekuensi kalau kita tidak mempublikasikan, tidak memberitahu kepada semua orang. Harus kita berbicara. Ini adalah hak. Ulil haqqo walau kana murran, katakan hak itu, katakan kebenaran itu walaupun pahit didengarnya. Bahkan di sini Imam Malik telah bersabda, Imam Malik telah berkata, manin tasaba ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bighir haqqin, barang siapa yang menisbatkan keturunannya terhadap Nabi tapi bukan, maka yushar, maka publikasikan oleh kita, terangkan oleh kita kepada orang. Wa yudrab waji'an, bahkan kalau menurut Imam Malik, pukullah mereka itu. Makanya dulu ada orang yang menulis nasab dipampang di tembok, terus kelihatan oleh Habib, itu apa? Itu keturunan saya. Langsung dilihat, langsung disobek, langsung orangnya dipukulin. Itu tidak salah karena memang ada kaul Imam Malik. Orang yang mengaku keturunan kepada yang bukan keturunannya, maka pukullah, maka dipukul oleh Habib. Tapi kita enggak begitu. Walaupun Habib Alwi bukan keturunan Nabi, tetap kita muliakan, tetap kita hormati, dan tetap kita berteman, dan kita tetap sejalan melangkah menuju mengejar ridha Allah Jalla wa'ala. Sekian Al-Fakir, mohon maaf kalau ada kata-kata Al-Fakir yang salah, kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan. Itu bukan tujuan Al-Fakir, itu hanyalah mungkin daripada ketidakpiawaian Al-Fakir dalam menyusun kata-kata Al-Fakir. Mohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan Al-Fakir tiada lain tiada bukan, ini berbicara adalah berdasarkan kecintaan Al-Fakir kepada nasab Rasulullah yang suci, jangan sampai terkotori. Dan begitu pula berdasarkan kecintaan Al-Fakir kepada para habaib Ba'alwi, jangan sampai salah untuk mengaitkan nasab atau mengaku keturunan yang bukan keturunannya, karena ancamannya berat, diancam oleh Allah. Dan baginda Rasul pun telah bersabda, maka orang yang mengaku keturunan, mencangkulkan nasab kepada orang lain, apalagi kepada Nabi yang mulia, maka tempatnya adalah neraka. Nauzubillahi min dzalik. Sekali lagi mohon maaf atas salah dan khilaf dan kekeliruan, atau dari kata-kata Al-Fakir yang menyinggung perasaan yang memang itu tidak disengaja. Al-Fakir sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian demikian, terima kasih. Al-'afwu minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.